lahir pada tahun 1996 hingga 2012. Generasi Z merupakan sebuah generasi yang tidak dapat lepas dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan kerja, hiburan, bahkan untuk memperoleh informasi di penjuru dunia. Generasi Z disebut juga dengan generasi internet atau I-Generation. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh generasi Z adalah mereka bisa multitasking atau bisa melakukan pekerjaan lebih dari satu secara bersamaan. Contohnya adalah bisa mendengarkan musik bersamaan dengan browsing menggunakan PC. Generasi ini dikenal lebih mandiri dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan mereka mampu mempelajari sesuatu dengan seorang diri atau secara otodidak, bahkan dapat mengambil sebuah keputusan tanpa harus bergantung terhadap orang tuanya. Adapun beberapa karakteristik yang dimiliki oleh generasi Z, yakni berambisi besar untuk mencapai kesuksesan, menginginkan kebebasan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ingin mendapatkan pengakuan, senang berkomunikasi lewat dunia maya, lebih realistis, melek terhadap teknologi informasi, serta menyukai segala sesuatu yang serba praktis dan simpel. Pancasila merupakan landasan atau pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai nasionalisme dan memang harus ditanamkan pada generasi penerus bangsa. Pancasila juga menjadi pedoman hidup terutama bagi generasi Z yang kini diketahui mulai kurang memperhatikan nilai dan norma dalam Pancasila. Pancasila hanya dijadikan hafalan belaka dan tidak untuk diimplementasikan. Dilihat dari perkembangan masa ke masa, nilai-nilai Pancasila mulai luntur. Nilai-nilai yang dulu sangat diperhatikan dan diterapkan dalam tatanan hidup bermasyarakat, kini perlahan mulai memudar seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, zaman ini berkembang menjadi zaman digital, yang dimana generasi sekarang, terutama generasi Z, sudah mulai terbiasa dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini berdampak baik bagi perkembangan bangsa dan negara, namun juga merupakan hal yang buruk. Sisi baiknya yaitu generasi kita lebih melek terhadap teknologi dan dapat mengetahui perkembangan dunia luar, mengetahui situasi yang ada di luar sana, memiliki kreativitas yang tinggi, dan tentunya lebih canggih dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan jalannya kehidupan di masa kini. Dari adanya arus globalisasi ini, ada juga sisi buruk yang membuat nilai-nilai Pancasila luntur dari tatanan hidup bermasyarakat. Banyak generasi muda saat ini yang hanya menjadikan Pancasila sebagai hafalan saja, tidak diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali faktor yang menyebabkan Pancasila mulai luntur dalam tatanan hidup masyarakat. Dimulai dari kebudayaan, seperti halnya mengikuti perkembangan zaman. Generasi Z yang melihat budaya luar yang dianggap keren dan menarik, mereka mulai menirunya dan tidak memperhatikan bahwa itu menyimpang dari nilai norma etika tatanan kemasyarakatan dan mengancam identitas nasional mereka. Dilihat dari media digital pula, di zaman sekarang kita bisa berkomunikasi dengan orang dari belahan dunia lain. Karena generasi Z ini generasi yang melek dengan teknologi, dengan rasa keingintahuannya yang sangat tinggi, mereka mulai bermain media sosial yang dampaknya sangat fatal bagi generasi muda saat ini. Karena di server sosial media ini banyak sekali informasi yang tersebar yang bahkan belum tentu diketahui kebenarannya. Mereka secara mudah menerima informasi itu tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Ini menjadikan banyak kejahatan yang terjadi di dalam media sosial dan internet, seperti halnya
penipuan, pembulian, ujaran kebencian, dan lain-lain. Sempat ada kasus tentang netizen Indonesia yang memberikan ujaran kebencian kepada aktor luar negeri, yang bahkan mereka tidak tahu apa masalahnya, namun banyak yang hanya ikut-ikutan untuk memberikan ujaran kebencian. Ini menjadikan pandangan negara lain kepada orang Indonesia dan negara Indonesia sendiri menjadi buruk. Hal ini terjadi karena nilai-nilai Pancasila yang telah diajarkan tidak diterapkan dan dipedomani oleh mereka. Karena Pancasila mengajarkan hal baik pada diri manusia, khususnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi generasi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi ideologi dan pandangan masyarakat agar mampu mempersatukan Indonesia. Pancasila juga menjadi identitas bangsa yang berisi nilai-nilai dasar etika kemasyarakatan yang diharapkan dapat membentuk karakter bangsa. Maka dari itu, generasi Z harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk membangun bangsa dan negara. Adapun beberapa bentuk implementasi pengamalan kelima sila Pancasila. Implementasi penerapan sila pertama, yakni mempunyai kesatuan rasa agama yang kuat sehingga mampu melaksanakan keibadahan serta ketakwaan sesuai agama yang dianuti. Tidak mendorong atau meminta seseorang untuk mengikuti agama yang dianutinya. Juga tidak memberikan penilaian buruk terhadap agama yang dianut oleh orang lain. Implementasi penerapan sila kedua, yakni menghormati adanya perbedaan di kalangan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam latar belakang, serta tidak memberikan penilaian buruk terhadap latar belakang orang lain. Implementasi penerapan sila ketiga, yakni memiliki rasa mencintai dan bangga terhadap tanah air Indonesia di dalam masyarakat Indonesia yang sangat luas. Namun, memiliki rasa bertanah air satu Indonesia juga meningkatkan kekreativitasan hasil berupa karya kita. Implementasi penerapan sila keempat, yakni senantiasa mendengarkan pendapat orang lain dengan seksama, juga menghargainya. Mengutamakan kebaikan untuk dua orang atau lebih dalam arti bersama di dalam pengambilan suatu keputusan secara musyawarah mufakat. Implementasi sila kelima, yakni senantiasa membantu untuk orang lain dan sesama tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut. Dan yang pasti untuk sila ini, generasi Z harus berani mengemukakan pendapatnya, juga memperjuangkan keadilan untuk dirinya sendiri, orang lain, dan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Selain cara-cara mengamalkan kelima sila pada generasi Z, adapun beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi lunturnya nilai-nilai Pancasila pada generasi Z, menggunakan peran keluarga, peran pendidikan, dan peran pemerintah. Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak, karena di dalam keluarga, anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Keluarga juga sangat berperan dalam mengawasi dan juga membentuk watak serta perilaku anak. Peran keluarga dalam membentuk rasa nasionalisme pada anak yaitu dengan memberikan pendidikan sejak dini mengenai sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Membiasakan anak sejak dini untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, sehingga anak bisa terbiasa menggunakan produk dalam negeri. Peran pendidikan, memberikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan juga memberikan materi mengenai bela negara, dan juga menanamkan sikap cinta tanah air kepada siswa, seperti contohnya
melakukan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional, mengajarkan siswa untuk menghormati jasa pahlawan, serta memberikan pendidikan moral, sehingga siswa tidak mudah menyerap hal-hal negatif di luar sana. Pemerintah juga sangat ikut berperan dalam menumbuhkan sikap nasionalisme pada generasi Z, karena pemerintah merupakan suatu panutan bagi masyarakat yang berada di bawah naungan pemerintahan itu sendiri, baik dalam hal peraturan maupun kebijakan yang diberikan. Salah satu hal atau kebijakan bisa membantu dalam upaya membangkitkan sikap nasionalisme generasi Z. Salah satunya yaitu dengan mengadakan berbagai macam kegiatan yang dapat menegakkan sikap nasionalisme dan patriotisme, seperti mengadakan kegiatan seminar dan pameran kebudayaan. Pemerintah juga harus mendengarkan dan menghargai aspirasi generasi muda untuk membangun Indonesia agar bisa lebih baik lagi. Nilai-nilai Pancasila sangatlah berharga untuk menjadikan masyarakat Indonesia tetap berada dalam tatanan hidup bermasyarakat yang tertata. Seperti halnya nilai-nilai Pancasila, membantu mendisiplinkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan norma-norma yang tertanam dalam lingkungan masyarakat. Masuknya arus globalisasi di Indonesia mengakibatkan berbagai macam dampak. Yang paling berdampak dari arus globalisasi ini adalah para generasi Z. Dengan masuknya arus globalisasi yang diterima begitu terbuka oleh generasi Z ini, mulai mengakibatkan lunturnya nilai-nilai Pancasila. Tak hanya itu, banyak yang mulai acuh akan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dipegang teguh sebagai pedoman pada segala fenomena-fenomena yang dihadapi pada era globalisasi ini. Nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan sebagai filter untuk menyaring segala hal yang masuk di Indonesia, mulai dari kebudayaan, bahasa, sosial, perilaku, dan masih banyak lagi. Karena itulah dibutuhkan upaya menguatkan nilai-nilai Pancasila pada diri pemuda Indonesia serta jiwa nasionalismenya. Dibutuhkan penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari yang bisa membentuk karakter sehingga Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa yang akan datang. Penanaman nilai-nilai Pancasila dimulai dari lingkup terkecil, ialah keluarga, lalu sekolah, masyarakat, dan negara. Semua lingkup tersebut saling mendominasi untuk menciptakan generasi yang berkualitas, karena generasi ke generasi saling berkesinambungan, sehingga jangan sampai nilai-nilai Pancasila luntur karena globalisasi ini. Framelands Music.